Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan dan Doa Pagi GKJ Kemuliaan Sabtu 5 November 2022. Renungan pada pagi hari ini berjudul Susah Percaya. Bacaan Alkitab terambil di dalam Injil Lukas pasal 20 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Dipersilakan setelah mendengarkan renungan ini, saudara-saudara diharapkan bisa mengambil waktu pribadi untuk membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, kenapa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan penatua-penatua Yahudi susah percaya kepada Tuhan Yesus dan kuasanya? Kita bisa memperhatikan perikop sebelumnya dari pasal 19 ayat 45 sampai dengan 48 tentang Tuhan Yesus yang menyucikan bait Allah. Para pemimpin Yahudi ini penasaran mengenai kuasa Tuhan Yesus dalam mengusir para pedagang di bait Allah. Sebab menurut pendapat mereka, merekalah yang memiliki hak dan kuasa mengelola bait Allah. Karena itu mereka berusaha untuk menjebak dan menjerat Tuhan Yesus dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah dan siapa yang memberi kuasa itu untuk melakukan tindakan seperti itu? Ayatnya yang kedua. Dengan tindakan menyucikan bait Allah, Tuhan Yesus ingin mengembalikan fungsi utama dari bait Allah sebagai rumah doa bagi setiap orang Yahudi, sesuai doa Raja Salomo setelah selesai membangun bait Allah. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27 sampai dengan 53. Kini tampillah Tuhan Yesus dengan otoritas kealahannya bertindak mengembalikan fungsi utama bait Allah. Lukas mencatat bahwa Tuhan Yesus sedang memberitakan Injil di bait Allah ketika didatangi oleh para pemimpin Yahudi. Berarti dengan cara itu Tuhan Yesus mau meyakinkan para pengikutnya akan kebenaran tindakannya. Tetapi dalam pertanyaan mereka, para imam, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi seolah-olah mau berkata, siapakah yang lebih berhak dan berkuasa mengatur dan mengelola bait Allah? Kami atau engkau, Tuhan Yesus? Gitu. Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka hendak menjebak dirinya. Lalu dikisahkan Tuhan Yesus menggiring para pemimpin agama Yahudi itu untuk mendalami makna tindakan Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan, dengan kuasa siapakah Yohanes Pembaptis membaptis orang di Sungai Yordan? Dengan pertanyaan itu, para pemimpin Yahudi terpojok lalu berkata, kami tidak tahu. Demikian terbukalah kedok mereka. Maka Tuhan Yesus pun tidak mengumbar kuasanya dengan menjawab pertanyaan mereka. Saudara-saudara, kita belajar bersama pagi ini. Kenapa kita susah percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, bisa jadi karena kita tidak mau percaya dan mengikuti kehendak dan rancangan Tuhan. Kadang bahkan sering kali kita itu lebih sering menuntut kepada Tuhan. Dalam doa kita berkata, Tuhan, saya percaya kepadamu kalau engkau sanggup menolong saya saat ini juga. Tetapi ketika pertolongan Tuhan tidak langsung dirasakan, kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Kita lupa untuk berkata di dalam doa kita, tetapi kiranya bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara-saudara, dengan kata lain, kita mau percaya Tuhan dengan suatu syarat atau sesuai dengan tuntutan atau harapan kita. Saudara-saudara, jika kita tidak mau mengikuti rencana dan kehendak Tuhan, jika kita tidak mau terbuka pada rancangan Tuhan, maka kita juga menjadi susah percaya kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita berusaha menumbuhkan rasa percaya kepada Tuhan. Kita mau bersandar penuh pada rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, ampunilah kami jika kami belum mampu percaya secara penuh kepadamu. Ampunilah kami jika kami seringkali lebih banyak menuntut kepadamu. Kami sadar bahwa percaya kepadamu mensyaratkan kami mau mengikuti dan terbuka akan setiap rencanamu, menerima kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga,
Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.